Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami Faik Teknik Karawang ya. Berbagi ilmu itu adalah indah ya. Pada kali ini kita akan menghadapi suatu troubleshooting ya, troubleshooting tentang AC inverter ya, Daikin 1 PK. Di sini kita menemukan gejala error ya atau kerusakan. Gejalanya pertamanya itu outdoornya itu nyala terus mati, nyala mati, dan seperti itu berkelanjutan ya. Ya, setelah kita tes ya, kita nyalain ya, ternyata di sini itu tekanan freonnya itu maksimal ya, maksimal ada sekitar 200-an ya. Dan kita lihat nih kondisi outdoornya itu udah jalan ya, udah jalan. Tapi kita melihat ada beberapa faktor ya, faktor yang menyebabkan AC tersebut itu outdoornya itu nyala mati ya. Setelah kita melakukan pengecekan secara detail ya, kita bongkar MCB-nya, ternyata di situ itu setelah kita ukur itu menemukan suatu indikasi bahwa trouble-nya itu berada pada kapasitor ya. Kapasitor di sini kapasitor DC ya, itu ukuran untuk 20 mikrofarad. Nah, sedangkan di sini kita mempunyai kapasitor yang non polar ya, itu sama 20 mikrofarad. Apakah bisa kita memasang kapasitor non polar ya menggantikan kapasitor DC ya? Kita coba aja. Siap. Kita langsung saja ya. Ini kapasitor yang akan kita ganti ya, ini bawaan dari Daikin ya, 20 mikro, dan ini kodenya itu kode DC ya. DC itu adalah arus searah. Dan kita akan mengganti dengan menggunakan kapasitor DC ya, ini 340 volt ya, atau 400 volt dengan kapasitas 20 mikrofarad ya. Kita langsung aja ganti. Ini udah saya lepas, saya pasang solder di situ ya, di kaki-kakinya, di MCB-nya, untuk mengetahui apakah bisa berjalan dengan normal ya. Kita coba saja ya. Ya, ini kita zoom ya, kita zoom, kita fokuskan ya, ini sekitar 20 mikrofarad ya. Harganya lumayan lah ya, lumayan, tapi lebih mahal dibandingkan dengan kapasitor bawaannya ya. Ini sedikit lebih murah ya, tapi ini kalau melihat dari komposisinya itu akan lebih awet karena berbahan dari metalik ya. Ya, kita udah rapihkan, kita pasang nih di sini, kita rapihkan, kita ikat pakai tis ya, biar tidak bergerak-gerak. Dan PCB-nya udah kita rapikan, kita pasang kembali ya. Setelah itu jangan lupa ya, kita pasang kabel yang telah tadi kita lepas. Kita pasang manifold juga nih, di sini manifold kita pasang ya, mengetahui untuk tekanan freonnya apakah normal atau tidak. Kita langsung saja masuk ke indoor ya, kita nyalakan indoornya dengan menggunakan remote controlnya ya. Remote controlnya kita nyalakan. Sebelumnya MCB dulu kita nyalakan, kita on kan, karena ketinggian kita menggunakan gagang sapu ya, manual nggak apa-apa, gagang kipas ya. Sip ya, udah di on kan ya, udah di on kan. Kita tunggu nih swingnya itu menutup secara sempurna. Di bagian indoor swingnya menutup sempurna. Udah nutup, baru kita on kan dengan menggunakan remote controlnya. Kita on kan, sip ya, udah terhubung ya, udah menyala. Kita langsung saja ya, kita ke outdoor ya, kita melihat apakah hasilnya itu bisa berfungsi dengan baik ataukah tidak ya. Kita lihat di sini kondisi belum jalan ya, karena ini adalah delay timer. Proses menghidupkan outdoornya itu ada timer waktu jeda tertentu agar supaya outdoornya itu bisa berputar ya. Kita tunggu sejenak ya, para kawan-kawan semua ya. Kita di sini membutuhkan kesabaran. Di lain kesabaran kita pun harus membutuhkan ketelitian. Ini pressernya udah maksimal ya. Kita lihat ini
kompresor belum jalan ya. Beberapa saat kemudian odornya pun jalan ya. Alhamdulillah kita sukses ya, sukses untuk menjalankan odornya ya, dan bisa mengatasi trouble shortingnya. Kita lihat nih, ampernya di sini menunjukkan 1,3 ampere ya, 1,3 ampere. Ya, di sini melihat angka pressure-nya itu semakin lama itu semakin turun ya. Karena yang namanya kompresor inverter itu dia itu kecepatan kompresornya itu tidak stabil. Kadang-kadang berjalan dengan cepat, kadang-kadang juga berjalan dengan lambat ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, kita langsung saja kita pantau putaran fan-nya ya. Ini putaran fan outdoor-nya berputar dengan mulus ya, dengan lancar. Ya, kita lihat apakah yang akan terjadi. Ya, ternyata setelah hidup kita melihat di sini ada yang abnormal ya. Selain dari sistem atau elektrikal yang bermasalah, ternyata di sini ada bunga es berada di pipa tekan ya. Pipa tekan itu ternyata itu terdapat bunga es. Kenapa terdapat bunga es? Bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah kompresornya itu belum stabil, maka pressure-nya itu akan kurang ya. Dan kedua adalah benar-benar kurangnya freon ya. Kita tunggu saja nih sejenak apakah kompresor itu saat stabil pipa tekannya itu tetap keluar bunga es ataukah sudah normal. Kita tunggu ya. Kita harus sabar di sini. Yang penting kita cermat dalam menghadapi suatu troubleshooting ya, jangan buru-buru mengambil suatu keputusan ya. Ya, kita lihat setelah beberapa lama ternyata ya kan, ternyata di sini kita menuju outdoor dulu nih. Kita lihat outdoornya itu ya, tekanan pressure-nya itu ternyata itu rendah. Setelah beberapa saat ya kan, ternyata pressure-nya masih rendah ya. Itu menandakan bahwa outdoor ya, bahwa freon yang berada di dalam sirkulasi pipanya itu benar-benar kurang ya, tekanannya kurang, maka tertimbullah bunga es di sini ya, frisi namanya, bunga es. Ya, kita langsung saja ya menambahkan freon. Ya, kita cari dulu freon yang satu tipe, tidak boleh lain jenis tipenya ya. Di sini memakai tipe R32 dan kita harus mengisinya juga menggunakan freon tipe R32 ya, teman-teman sekalian. Ya. Kita lihat di sini tekanan ya, kita tambah nih freonnya nih. Kita dalam proses pengisian freon kita tambah sedikit demi sedikit ya, sampai tekanan maksimal ya atau standarnya yaitu 150 sampai 180 PSI ya untuk R32 ya. Kita isi sedikit demi sedikit ya. Ya, di sini perlu kesabaran juga. Jangan langsung banyak, karena apabila kita mengisi langsung banyak, nanti takutnya itu sirkulasi freon di dalam pipanya itu tidak sempurna, bisa juga menimbulkan frisi juga di situ nantinya, karena harusnya itu yang masuk itu berupa gas, freon itu nantinya itu berupa cairan di situ. Ya, kita lihat dulu ya. Setelah selesai nanti ya. Nah, di sini pressure-nya itu udah menunjukkan 150 PSI dan outdoor-nya berjalan dengan normal. Kita tunggu beberapa saat apakah masih tetap stabil ataukah sudah perlu ditambah freon lagi. Ya, kita lihat dulu di sini. Oke. Siap. Ya, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Kita lihat dulu. Di sini kita lihat odornya, odornya telah selesai, maka kita lihat ini di dalam indoornya udah oke ya, udah dingin sejuknya udah merata. Alhamdulillah ini berhasil. Oke.
Jangan lupa ya, kita dukung channel ini untuk pembelajaran kita semua ya. Kami ya dari Faik Teknik Kerawang ya. Oh iya, Mas. Ya. Setelah itu kita merapikan kembali ya cover-cover yang telah kita lepas tadi, kita rapikan kembali. Jangan lupa baut-bautnya pun harus dipasang secara sempurna ya, biar tidak ada yang tertinggal. Siap. Iya. Di depan sana. Ya, kita pas-pas ini. Di sini ada beberapa lock, ada lock atau pengunci. Lock atau pengunci yang harus kita pasin ya, supaya pemasangannya itu kuat ya. Ya. Setelah kita pemasangan klip atau locknya itu telah berhasil, maka kita harus memasang baut-bautnya nih. Kita kencangkan secara maksimal, jangan sampai kendor. Ya, kalau pemasangannya kendor pasti nanti waktu outdoornya berjalan pasti akan berbunyi berisik ya, berisik dan itu tidak nyaman untuk didengar. Ya, dari cover bagian depan ya kita pasang dulu ya. Yang penting di sini itu kita itu kerjaannya itu harus rapi ya, dan tidak lupa setelah pengerjaan nantinya kita harus melakukan pengecekan ya, pengecekan ulang apakah yang kita pasang itu sudah benar atau belum ya, karena terakhir itu yang bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa pekerjaan kita itu udah beres atau belum ya. Kita harus teliti di sini. Ya, ini agak lumayan lama ya. Kita harus membutuhkan kesabaran di sini dalam mengencangkan baut-baut covernya. Ya, setelah selesai dipasang bagian depannya ya, kita cek lagi ya kan untuk kekencangan baut-bautnya, antara sisi yang kanan dan sisi yang kiri kita harus cek ulang. Setelah itu kita harus menutup nih bagian cover atasnya ya, cover atasnya kita tutup, jangan lupa, jangan sampai ada tikus yang masuk nantinya ya. Oke, kita pasang. Di sini ada 3 baut ya, 3 baut. Sisi kanan ada 1 baut ya, dan yang sisi kirinya ada dua baut, dan itu pun harus kita pasang semuanya, jangan sampai tidak terpasang. Dalam pengerjaan AC ini ya, kita harus benar-benar melakukan pengukuran yang sangat matang ya, karena ini berupa AC inverter ya. Inverter itu tingkat kesulitannya itu di atas tingkat rata-rata AC yang biasa ya, karena di sini ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem modul yang berada di indoor ya, dan yang kedua adalah sistem modul yang berada di outdoornya ya. Ya, jadi jarang-jarang ada teknisi AC yang mau menerima servisan inverter karena lumayan rumit ya. Ya, kita kencengin dulu nih covernya ya, dengan menggunakan obeng plus ya, dengan maksimal. Stopin di situ lah. Stopping, kira kan? Ya, setelah kita pastikan berjalan dengan lancar ya, ini outdoornya telah
telah berfungsi. Ini adalah inverter R32 ya, 1 PK ya. Dan ini lumayan menyita waktu ya, karena harus melakukan pengecekan yang sangat mendetail. Nah, di sini pipanya sudah tidak terdapat bunga es ya, jadi ini sudah normal. Masalah telah teratasi ya. Mungkin ini adalah ilmu tambahan sedikit dari kami ya, Faik Teknik Kerawang ya.